Ini adalah video kedua dari performance evaluation. Kita akan membahas tentang pengukuran kinerja, khususnya untuk investment center, untuk pusat investasi, dengan menggunakan return on investment, residual income, dan economic value added. Recap dari video bagian pertama, bagaimana kita mengukur kinerja keuangan dari divisi atau cabang. Kalau dia merupakan cost center, lihat cost-nya. Kalau dia revenue center, tentu saja kita lihat revenue-nya. Kalau dia profit center, lihat dua-duanya, baik revenue dan cost-nya. Atau kalau kita temukan revenue dan cost, kita akan dapat profit. Jadi kita lihat profit-nya untuk profit center. Bagaimana dengan investment center? Nah, investment center ini, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada manajer itu lebih besar, lebih banyak. Sehingga kalau kita hanya menggunakan profit center ini kurang. Karena kita tidak bisa melihat seberapa baik manajer tersebut melakukan aspek investasi. Udah bagus nggak sih investasi yang dilakukannya? Nah, indikator keuangan yang bisa dipilih oleh perusahaan dan ini tersedia yang ada di buku teks akuntansi manajemen adalah dengan melihat return on investment-nya, boleh, atau menggunakan residual income, ini secara konsep jauh lebih baik, atau menggunakan economic value added. Pengukuran kinerja yang pertama, return on investment. Untuk menghitung indikator ini, kita perlu rumus yang kurang lebih seperti ini. Operating income dibagi average operating asset. Operating income ini adalah laba operasi. Laba yang timbul karena operasional rutin dari divisi. Dibagi dengan average operating asset. Operating asset ini adalah aset yang dipakai untuk operasional divisi atau cabang. Terus kemudian di sana ada average. Apa ini? Begini, kalau kita lihat atau kita ingat di akuntansi laporan keuangan itu ada di akhir tahun sehingga perusahaan itu punyanya ya saldo awal tahun dari tahun lalu, akhir tahun lalu dan akhir tahun ini. Kalau begitu operating assetnya yang mana? Apakah yang akhir tahun ini atau awal tahun ini? Karena tidak fair memakai hanya angka akhir saja, maka kita rata-ratakan antara keduanya. Beginning net book value, di awal berapa operating assetnya, ditambah di akhir berapa, dibagi 2. Ini adalah contoh perhitungan return on investment. Kalau kita lihat di situ ada perusahaan yang memiliki 2 divisi, ada elektronik dan ada medical supplies. Kita sudah diberikan data penjualannya antara 2 divisi, 30 juta untuk elektronik dan 117 juta untuk medical supplies. Kemudian kita diberikan data laba operasi mereka. Untuk elektronik 1.800.000, untuk medical supplies-nya 3.510.000. Kalau kita berhenti di sini, kita bisa ngelihat, oh kayaknya ini medical supplies yang lebih baik. Cuman ingat, ada aspek yang belum terukur di sini. Bagaimana divisi ini memanfaatkan aset mereka. Belum tentu kemudian elektronik ini pemanfaatan asetnya lebih jelek. Memang mungkin medical supplies operasinya lebih besar, laba operasinya lebih besar. Tetapi mungkin aja ini karena ukuran mereka, karena aset yang digunakan besar, maka laba operasinya juga besar. Sehingga perlu kita lihat atau kita perlu ngecek satu item lagi yang namanya operating asset atau laba operasi. Ternyata untuk menghasilkan 1.800.000, elektronik ini menggunakan aset operasi 10 juta. Sedangkan medical supplies, seperti dugaan saya tadi, dia labanya besar sih, tetapi dia menggunakan aset yang juga jauh lebih banyak. Bagaimana kemudian mengukur seberapa baik pemanfaatan asetnya? Kita bisa menggunakan ROI tadi dengan cara membagi operating income yang ini dengan average operating asset yang ini. Nah, untuk electronic division ternyata pembagiannya 1.800.000 dibagi 10 juta
18 dibagi 10, kita akan dapatkan 18%. Langkah yang sama juga kita ulang untuk medical supplies. Ternyata yang kita temukan adalah, dua-duanya pemanfaatan asetnya ternyata sama. Ini berarti kemudian walaupun elektronik itu kecil laba operasinya, ternyata mereka cukup baik pemanfaatan asetnya. Dengan memiliki aset yang 10 juta, ternyata mereka bisa menghasilkan laba 18% dari aset tersebut. Di tahun 2020, untuk perusahaan yang tadi, yang memiliki dua divisi, elektronik dan medical supplies, ternyata penjualan elektronik di tahun 2020 40 juta, medical supplies 117. Dari penjualan tersebut, labanya ternyata untuk elektronik 2 juta dan medical supplies 2.925.000. Untuk mengukur seberapa baik divisi ini melakukan pemanfaatan aset, maka kita perlu indikator berupa average operating asset, sama seperti tadi ya. ROI kemudian kita bisa hitung kalau kita sudah punya ini, operating income, dan kita juga punya average operating asset yang ini. ROI untuk elektronik 2 dibagi 10, 20%. Nah, dengan cara yang sama kita bisa lihat, medical supplies ROI-nya 29 dibagi 19,5. 29 dibagi 19,5, kita dapat ROI 15%. Terus bagaimana membacanya? Membacanya begini. ROI itu lebih baik kalau kita pakai untuk membandingkan. Untuk tahun ini 20 sama 15%. Tahun lalu sama-sama 18%. Sekarang beda. Kalau elektronik 20, medical supply 19. Sehingga saya bisa simpulkan, elektronik lebih baik karena dia lebih besar ROI-nya. Tapi ada sedikit kemudian kehati-hatian, jangan melihat ROI ini dari peningkatan sama penurunannya. Jangan melihat peningkatan atau penurunannya. Kalau kita mengukur kinerja dengan melihat peningkatan atau penurunan ROI, kita seakan-akan minta manajernya untuk selalu meningkatkan ROI. Loh, kenapa? Apa masalahnya kalau kemudian ROI ini naik terus begitu? Ya nggak ada masalah, sampai pada suatu titik nanti, kalau kita minta terus naik, maka manajer itu akan cenderung untuk ngambil proyek-proyek atau investasi-investasi yang lebih beresiko. Karena hanya yang beresiko saja yang returnnya tinggi. Sehingga ini untuk mengukur kinerja dengan melihat kenaikan sama penurunannya harus digunakan secara hati-hati. Berdasarkan perhitungan tadi, maka kita bisa simpulkan keunggulan ROI itu apa. Menurut saya keunggulannya sih cuma satu saja, yang poin pertama ini. Nah, ROI ini akan memotivasi manajer untuk fokus ke 3 angka. 3 angka penting, yaitu penjualan, karena kalau penjualannya naik, yang lainnya tetap ROI-nya akan naik juga. Kemudian fokus pada biayanya. Kalau biayanya turun, sedangkan yang lain tetap, maka ROI-nya juga akan baik. Dan yang terakhir, investasi. Kalau aset yang digunakan dan aset-aset yang diinvestasikan itu benar-benar aset yang diperlukan dan bermanfaat, maka mestinya indikator ROI juga akan baik. Kalau saya menurut saya ya ini aja kemudian advantage-nya. Cuma menurut buku, ini kemudian didetilkan. Advantage yang kedua adalah it encourage manager to focus on cost efficiency. Fokus kepada cost-nya, efisiensi biayanya. Kalau saya, toh ini juga sudah di sini kan, expenses tadi. Dan yang ketiga, it encourage, memotivasi manajer juga untuk fokus pada efisiensi aset. Nah, ini juga sebenarnya sudah direpresentasikan di sini. Jadi sebenarnya kalau saya sih keunggulannya cuma satu. Manajer akhirnya fokus ke 3 angka, penjualan, biaya, dan investasi atau pemanfaatan asetnya. Di sisi lain, ROI ini punya kelemahan, kekurangan. Kekurangan yang pertama, kalau manajernya ini diukur memakai ROI, mungkin saja akan muncul fokus sempit yang
pedulikan oleh manajer itu hanya divisinya saja. Gimana caranya ROI kita baik, gimana caranya ROI kita meningkat. Tapi stop di sana, dia tidak memikirkan ROI perusahaan secara keseluruhan. Sehingga muncul fokus sempit tadi atau myopia. Yang kedua, sayangnya ROI ini juga memunculkan permasalahan di mana manajernya fokus ke aspek jangka pendek saja, short run. Dia hanya fokus gimana cara ROI ku tahun ini bagus. Dan ini mungkin saja mengorbankan kinerja-kinerja di masa yang akan datang. Ini juga bisa muncul apabila perusahaan menggunakan indikator ROI dalam pengukuran kinerjanya. Indikator kinerja yang kedua untuk investment center adalah residual income. Residual income ini adalah pengukuran kinerja yang dulu dikembangkan ketika ada sebuah perusahaan konsultansi yang kemudian menerbitkan cara mengukur kinerja menggunakan economic value added. Nah, sayangnya kalau pakai EVA itu, kalau dulu itu harus membayar atau harus meng-hire perusahaan konsultasi tadi, baru boleh menggunakan EVA. Muncullah kemudian residual income yang open source yang bisa digunakan oleh perusahaan secara bebas tanpa harus meng-hire perusahaan konsultasi atau membayar royalti. Nah, residual income ini bagaimana menghitungnya? Kita lihat dulu definisinya. Residual income also use operating income. Oke, dia juga menggunakan operating income. Sama seperti ROI tadi. Dan juga menggunakan average operating asset. Tetapi sekarang alih-alih dibagi antara keduanya, residual income ini menyediakan nilai residu atau sisa dari pengurangan antara operating income sama average. Loh, kalau dikurangkan bukankah minus karena average operating assetnya lebih besar? Iya, tapi di sini kita perlu satu angka lagi yang namanya minimum rate of return. Kurang lebih formulanya seperti ini. Residual income, operating income dikurangi. Nah, yang kedua kita bisa lihat average operating assetnya sama. Nah, operating income dikurangi dalam kurung average operating asset. Yang membedakan sekarang yang ini, minimum rate of return. Lah, ini apa? Barang apa ini? Minimum rate of return adalah tingkat return yang disyaratkan oleh kantor pusat perusahaan, mungkin direktur utamanya. Oke, kita kalau bisa ROI-nya minimum sekian. Sekarang kita kemudian kalau kita lihat di sini bukan dibagi tetapi dikurangi. Operating income dikurangi average operating asset dikalikan minimum rate of return. Penentunya ada di minimum rate of return ini sekarang. Nanti agak sedikit berubah. Sebelum melihat ilustrasi sederhananya antara ROI versus residual income atau RI, kita lihat dulu economic value added yang tadi saya sebutkan atau saya ceritakan sekilas. Kalau dulu ini harus meng-hire perusahaan konsultasinya dan harus bayar royalty. Kalau dulu ini economic value added ini ada tanda begininya, ada tanda R, copyright. Nah, gitu. Kalau sekarang sudah enggak, sudah bebas sepertinya sekarang. Jadi economic value added bagaimana menghitungnya? Nah, economic value added is after tax operating profit minus the total annual cost of capital. Jadi kurang lebih begini. Agak sedikit mirip-mirip sih. Kalau tadi kita pakai operating income, sekarang after tax operating income. Kalau tadi pakai average operating asset, sekarang pakai total capital employed. Kalau RI pakai minimum rate of return, di sini EVA ini menggunakan konsep yang namanya WACC, Weighted Average Cost of Capital. Bagi Anda yang sudah ngambil manajemen investasi, mungkin sudah ada di sana Weighted Average Cost of Capital. Atau kalau kalian sudah ngambil manajemen keuangan, WACC itu perlu dihitung dulu untuk menghitung economic value added. Nah, ini nanti ilustrasinya, karena kalau kita lihat dari sisi perhitungan, dia secara konsep sama dengan residual income, sehingga saya nanti untuk ilustrasi hanya memakai residual income saja. Oke.
aspek-aspek perilaku untuk EVA sama residual income. Sebenarnya begini, mungkin sempat saya beritahukan bahwa residual income sama EVA ini secara konsep lebih ideal karena tidak memunculkan fokus sempit dari sisi manajer. Kenapa? Karena manajernya akan dipaksa untuk menggunakan dua angka. Tadi kalau pakai residual income memakai minimum rate of return, itu standarnya. Atau kalau pakai EVA memakai standar WACC. Itu yang menjadi standar. Dan standar ini ditentukan oleh kantor pusat, bukan oleh manajer itu sendiri. Sehingga dari sisi behavior itu EVA helps to encourage the right kind of behavior from their division, sehingga tidak ada fokus sempit lagi, tidak ada juga muncul resiko untuk lebih mengutamakan aspek jangka pendek dengan mengorbankan aspek jangka panjangnya. Oke, kita coba aja ilustrasi sederhana untuk ROI dan RI, untuk return on asset dan residual income. Di sini ada sebuah perusahaan yang bernama Exceed, yang tahun ini meraih laba operasi $150.000 dengan aset operasional rata-rata sejumlah $1 juta. Nah, tahun depan divisi gaming ini memiliki kesempatan untuk berinvestasi pada BMO simulator dengan estimasi tambahan laba sebesar $130.000, dan untuk investasi ini mereka memerlukan tambahan aset operasional sebanyak 1 juta. Instruksinya, hitunglah ROI divisi gaming tahun ini. Kalau nanti dihitung, sebenarnya udah kelihatan kok itu. Gampang, saya pilihkan angka-angka yang gampang. Dan instruksi yang kedua, kita diminta untuk melihat kalau manajer divisinya itu diukur kinerjanya memakai ROI, apakah dia akan berinvestasi pada game BMO simulator tadi. Yuk kita lihat. Oke, kita punya dua instruksi dengan kemudian informasi yang kita dapatkan. Yang pertama, kita diminta untuk menghitung ROI tahun ini berapa. ROI ini kita bisa dapatkan dengan membagi laba operasi tahun ini sebesar $150.000 dengan aset operasional rata-rata tahun ini 1 juta. Jadi 150.000 ini dibagi 1 juta. Kita akan dapatkan angka 15%. $150.000 dibagi 1 juta. Instruksi yang kedua berhubungan dengan tahun depan divisi gaming ini punya kesempatan untuk berinvestasi pada BMO simulator game. Nah, estimasinya kalau ini diambil, maka laba operasinya akan bertambah. Tambahannya 130.000, tetapi asetnya kita perlu aset lagi tambahan $1 juta. Bagaimana kemudian menganalisis ini? Kalau kita lihat kemudian saat ini perusahaan, divisi ini ROI-nya sudah 15%. Kalau proyek ini diambil, kita bisa lihat proyek ini diambil, berapa ROI-nya? ROI-nya kita perlu menambahkan dulu, ini laba tahun ini, kalau proyek ini diambil, maka labanya bertambah $130.000, baru kemudian dibagi. Ini sebenarnya kita pakai garis lurus aja, sebenarnya biar memudahkan Anda untuk mengerti. Ini dibagi ini. Nah, terus dibagi 1 juta ditambah 1 juta, atau 280.000, ini dapat dari 150.000, ditambahkan 130.000, dibagi 2 juta. Kita dapat 14%. Nah, dari sini aja kita sudah lihat. Tahun ini 15%. Kalau proyek ini diambil, kok ya ROI-nya turun? Apa nggak dimarahi itu kalau ROI-nya turun? Sehingga kalau memakai ROI, besar kemungkinan perusahaan ini gimana? Berinvestasi atau tidak? Apakah manajer divisi ini akan berinvestasi atau tidak? Kalau ngelihat data seperti ini, ROI-nya bakal turun. Ya jelas enggak lah. Lah kenapa? Nanti dimarahin, nanti nggak dapat bonus, orang ROI-nya mengalami penurunan. Jadi kemungkinan dia akan mengambil keputusan tidak. Mending saya punya ROI tetap 15% dibandingkan saya berinvestasi
tetapi ROI-nya turun menjadi 14%. Disinilah kemudian yang saya tadi sempat utarakan. Kalau menggunakan ROI, fokusnya sempit. Dia hanya memikirkan divisi gaming ini. Dia hanya ngelihat ini, pokoknya patokan saya 15%. Ini patokan saya. Saya nggak mau ngambil-ngambil proyek yang lebih kecil dari 15%. Si game Bemo ini ternyata ROI-nya kan berapa? 13%, kan pasti ditolak. Sehingga dia hanya akan ngambil proyek-proyek yang lebih tinggi return-nya dibandingkan 15%. Jadi yang diambil mungkin 16, 17, 18, dan seterusnya. Kalau itu diambil, maka ROI-nya juga akan bertambah tinggi. Terus tambah tinggi, tetapi pada suatu waktu dia akan mentok. Mentok, kemudian hanya akan ada dua kemungkinan. Dia akan ngambil investasi yang jauh lebih beresiko, atau divisinya stagnan. Daripada saya ngambil resiko ROI-nya turun, ya mending sudah seperti ini, saya berhenti saja. Nggak usah berinvestasi, supaya lebih aman bonusnya. Nah, sekarang bagaimana bila kita memakai kasus yang sama, tetapi alih-alih menggunakan return on investment, perusahaan menggunakan residual income atau RI. Apakah ada perubahan? Kalau kita lihat kemudian di situ angkanya sama. Divisi gaming exit meraih laba operasi $150.000. Masih sama. Dengan aset operasional rata-rata 1 juta. Sama juga. Nah, kalau kita menggunakan residual income, RI, maka kita harus memiliki minimum rate of return, tingkat return yang ditetapkan oleh kantor pusat. Di sini, exit ternyata minimum rate of return-nya adalah 10%. Oke, tahun depan memiliki kesempatan juga divisi yang tadi untuk berinvestasi pada game Bemo Simulator. Sama. Dengan laba operasi tambahannya $130.000 dan aset tambahan yang diperlukan 1 juta. Jadi kalau tadi menghitung ROI, sekarang hitunglah RI divisi gaming tahun ini, dan apakah manajer divisi gaming ini akan berinvestasi pada game Bemo bila kinerjanya diukur menggunakan residual income. Oke. Kita mulai dari menghitung residual income. Ini dia. Jadi kalau kita lihat, kita perlu mengurangkan laba operasi $150.000 dengan dalam kurung laba operasional rata-rata 1 juta dikalikan dengan minimum rate of return yang disyaratkan oleh kantor pusat 10%. Kalau kita bisa lihat residual income-nya itu $150.000 dan ini 1 juta dikalikan 10%, 100.000, sehingga kita punya residual income sebanyak $50.000. Bagaimana sih membacanya residual income? Residual income itu begini. Kalau nilainya plus, dia bagus. Berarti divisi ini memiliki nilai lebih atau memiliki sisa yang cukup dibandingkan standar yang sudah ditetapkan oleh kantor pusat. Nah, nilai tambahannya kalau untuk si divisi gaming ini $50.000 dibandingkan yang sudah ditetapkan oleh kantor pusatnya. Jadi nilai plus itu bagus. Semakin besar semakin baik. Dan nilainya memakai nilai dolar. Nah, instruksi yang kedua adalah apakah kemudian proyek tadi Gemo Simulator itu akan diambil oleh divisi ini kalau pengukuran kinerja manajernya memakai RI alih-alih ROI. Jadi caranya bagaimana? Ya sudah, kita ada dua sih sebenarnya, cuma karena begini, residual income itu menggunakan angka dolar, sehingga kalaupun angka dolar begini, saya bisa ngitung saja residual income si Bemo ini berapa, nanti kemudian ditambahkan saja ke $50.000. Kalau ROI tadi kan prosentase, tidak bisa ditambahkan begitu saja. Kalau ini bisa, karena dia dalam dolar, langsung saja bisa ditambahkan. Nah, kita lihat kemudian. RI Gaming dengan game Bemo. Tadi RI tahun ini 50.000 plus kita hitung lagi RI dari game Bemonya sendiri berapa. Laba operasi dari Bemo
itu $130.000 dikurangi ini minimum rate of return karena dia memakai aset yang sama 1 juta juga, 1 jutanya dikalikan dengan 10%. Ini si minimum rate of return ini akan berlaku untuk semua proyek, untuk semua divisi. Tidak terkecuali. Jadi tetap 10% sampai minimum rate of return-nya itu dirubah oleh kantor pusat. Jadi itu gak akan berubah. Mau divisi ini, divisi yang lain, mau proyek ini, proyek yang lain, itu tetap sama-sama memakai 10% sampai diganti oleh kantor pusat. Jadi kalau kita lihat di sini, tahun ini dia 50.000, ternyata BEMO itu bisa menghasilkan $30.000 dan angkanya plus. Ini artinya sebenarnya game BEMO sendiri itu sudah melebihi standar yang diminta oleh kantor pusat. Standarnya 10%, dia sudah berlebih, dia bisa menghasilkan manfaat tambahan lebih dibandingkan standar yang sudah ditetapkan itu 30.000. Jadi, kalau kita lihat dari angka-angka ini saja, kita bisa menyimpulkan kalau tahun ini 30.000 yang ini, tapi kalau dia ambil RI divisi ini akan berubah menjadi 80.000, lebih besar. Tadi saya sudah sebutkan, kalau dia nilainya plus lebih besar itu lebih baik. Jadi kalau memakai residual income, walaupun kasusnya sama, bisa jadi kemudian jawabannya berbeda. Jadi, apakah manajer divisi gaming akan berinvestasi pada game BEMO Simulator apabila kinerjanya diukur menggunakan residual income? Ya, kita bisa lihat di sini kok. Dia lebih besar residual income-nya bila game BEMO-nya diambil. Beda dengan tadi, karena sekarang pas rate-nya itu minimum rate of return yang ditentukan oleh kantor pusat, perilakunya juga berbeda sudah. Apakah diambil? Jelas diambil. Simpulannya untuk video bagian kedua ini adalah divisi yang diukur kinerjanya menggunakan ROI memiliki kecenderungan untuk mengalami myopia. Myopia itu rabun dekat atau fokus sempit. Yang dilihat itu cuman divisinya aja, ROI divisinya aja tanpa kemudian ngelihat kantor pusat. ROI divisi periode lalulah yang biasanya menjadi patokan utamanya. Pokoknya lebih baik dari ROI kita tahun lalu, ROI kita bulan lalu dan seterusnya. Ini yang menjadi patokan utama untuk divisi tersebut tanpa melihat kebijakan umum perusahaan. Di sisi lain kemudian, divisi yang diukur kinerjanya menggunakan residual income itu biasanya tidak memiliki fokus sempit. Kenapa? Karena patokannya sudah ditetapkan oleh kantor pusat, patokannya berupa minimum rate of return yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Atau kalau menggunakan EVA tadi, Economic Value Added, maka patokannya yang menjadi patokan divisi itu adalah WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Baik, ini adalah bagian akhir dari bagian kedua, ROI, RI, dan EVA. Di bagian ketiga, kita akan membahas tentang Balance Scorecard. Sistem pengukuran kinerja yang komprehensif yang tidak hanya mengukur kinerja secara keuangan tetapi juga melihat indikator-indikator atau perspektif-perspektif non-keuangan yang lain.